Halo semua, balik lagi di channel Boknime. Sebelum kita mulai, klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan info dan teori terbaru mengenai One Piece. Sekarang lanjut ke pembahasan. Halo teman Boknime, pada kesempatan kali ini Boknime membahas cerita selanjutnya, di mana Shin memperlihatkan Nami, Usopp, Brook, dan Jinbe yang terkena jebakan Gunko. Dia berhasil mengelabuhi mereka dan menjebak mereka dalam perangkap. Meskipun Gunko telah menangkap beberapa kru bajak laut topi jerami kekuatannya itu, Summers memintanya untuk melepaskan mereka karena itu bukan tugas mereka. Misi utama Gunko, Summers, dan Gillingham adalah menculik anak-anak raksasa dan juga menjadikan Elbaf sebagai sekutu pemerintah dunia. Nah, Summers juga menambahkan bahwa dia tidak ingin mendapat masalah dengan Yonko. Dari perkataan Summers ini, admin semakin mengerti dengan jelas bahwa kesatria suci seperti Summers tahu level kekuatannya masih di bawah level Yonko. Level para kesatria suci memang berbeda-beda. Ada level bawah, level menengah, dan level tinggi. Untuk satria suci level bawah dan level menengah, kekuatannya masih di bawah Yonko. Karena itulah Summers bilang kepada Gunko untuk melepaskan para kru topi jerami yang dia tangkap tersebut. Untuk kesatria suci level tinggi, sudah pasti itu adalah Shamrock sebagai komandan kesatria suci pengganti Garling. Dia tentu memiliki kemampuan yang mumpuni dan bisa dibilang setara dengan Yonko. Saat pertama kali Shamrock datang ke Elbaf, dia tidak takut dengan apapun, mau itu para raksasa, Elbaf, Loki, Gaban, bahkan Luffy sekalipun. Dia tidak gentar sama sekali, yang menandakan bahwa dia sangat percaya diri dengan kekuatannya. Hanya saja karena dia dipanggil oleh Im-sama untuk menjalankan misi lain, maka dia pun harus pergi dari Pulau Elbaf. Garling yang dulunya komandan kesatria suci dan kini menjadi Gorosei, kekuatannya juga berada di level Yonko. Karena itulah dia berani menghadapi pemimpin pasukan revolusi yaitu Dragon. Membahas kekuatan dari keluarga Veigarland seperti Garling dan Shamrock sudah tidak perlu diragukan lagi. Shanks yang merupakan anak dari Garling dan juga adik dari Shamrock adalah seorang Yonko. Jadi pasti Garling yang merupakan ayahnya dan Shamrock yang merupakan kakaknya juga memiliki level kekuatan dan potensi yang kurang lebih sama. Selain Shamrock yang merupakan komandan kesatria suci saat ini, wakil komandan kesatria suci juga sepertinya memiliki kekuatan di level Yonko. Karena bukan tanpa alasan dia dipilih sebagai wakil komandan, itu pasti karena level kekuatannya yang sangat mumpuni. Di saat Shamrock sekarang sedang menjalankan misi lain, wakil komandan kesatria suci itulah yang mengawasi para kesatria suci yang sedang menjalankan misi di Pulau Elbaf. Jika mereka kesusahan, wakil komandan inilah yang akan menjadi kartu as untuk membantu mereka di sana. Jadi dari semua kesatria suci, hanya dua orang saja yang kekuatannya di level Yonko, yaitu Shamrock yang merupakan komandan dan juga si wakil komandan. Sedangkan kesatria suci lain sisanya, level kekuatannya masih di bawah Yonko. Ini terbukti dari perkataan Summers tadi bahwa dia tidak mau berurusan dengan Yonko. Selain karena level kekuatannya yang berbeda, Yonko juga dikenal memiliki armada yang sangat besar. Jadi akan sangat merepotkan jika berurusan dengan seorang Yonko. Angkatan Laut juga dulu bilang sama seperti itu, bahwa mereka harus mendapat izin dulu jika ingin menghadapi seorang Yonko. Meski kesatria suci seperti Gunko, Summers, dan Gillingham tidak sekuat Yonko, bukan berarti mereka lemah. Mereka tetap memiliki kekuatan yang besar dan mampu menjalankan berbagai misi dengan sangat baik. Apalagi mereka juga memiliki kemampuan regenerasi yang membuat para kesatria suci itu sangat sulit untuk dikalahkan. Terlihat dari scene-nya, Gunko seorang diri saja bisa mengalahkan dan menangkap 4 kru bajak laut topi jerami. Di antaranya adalah Nami, Usopp, Brook, dan Jinbe. Perlu diingat bahwa di sana ada Jinbe yang merupakan mantan Shibukai dan juga bisa dibilang orang terkuat nomor 4 di bajak laut topi jerami di Perang Wano kemarin. Dia bisa mengalahkan Wushu yang merupakan Tobiropo dengan sangat mudah. Dia juga pernah menghajar Yonko seperti Big Mom sampai terpental. Tapi di sini dia masih belum bisa berkutik di hadapan kesatria suci seperti Gunko. Meskipun tadi Summers memerintahkan Gunko untuk melepaskan beberapa kru bajak laut topi jerami itu, Gunko masih mencoba untuk membuat Brook menjadi budaknya. Gunko sangat mengidolakan Brook dan menyukai karya-karya dari musisi yang dijuluki sebagai Soul King itu. Tapi karena sifat khas Tenryubito yang Gunko miliki, dia tidak bersikap seperti fans pada umumnya. Dia malah memperlakukan idolanya itu dengan sangat buruk. Gunko bilang, habiskan sisa hidupmu dengan membuat lagu untukku. Dia ingin Brook menjadi budaknya yang akan selalu membuat lagu-lagu untuknya. Tentu saja Brook langsung menolak. Lalu Brook merespon, bilang sejak hari dia diberikan kehidupan kedua oleh kaptennya yaitu Luffy topi jerami, dia telah bersumpah untuk setia kepadanya. Maksud dari kehidupan kedua ini adalah karena setelah bergabung ke dalam bajak laut topi jerami, barulah dia merasa hidup kembali. Dulu setelah Brook memakan buah iblis Yomi Yomi Nomi, dia memang hidup lagi sebagai seorang tengkorak, namun selama puluhan tahun dia selalu sendirian di kapalnya itu dan terombang-ambing di tengah laut. Brook merasa itu sama saja dengan mati. Namun ketika Luffy datang merekrutnya, dia mulai benar-benar merasa
hidup kembali. Jadi apapun yang terjadi, Brook akan setia kepada bajak laut topi jerami sampai akhir. Gunko pun berkata bagaimana jika dia akan membunuh Brook jika Brook menolak tawarannya. Brook pun menjawab, kalau begitu aku akan mati itu lebih baik daripada hidup tanpa kehormatan. Di saat Gonko sedang lengah dan berbicara dengan Brook, Jinbei memikirkan cara untuk mengatasi kemampuan regenerasi milik Gunko. Sepertinya mulai dari sini Jinbei akan memberi perlawanan yang sengit dan menyelamatkan Brook yang sedang dalam situasi sulit. Cerita pun beralih ke scene lain di mana diperlihatkan kilas balik beberapa waktu yang lalu saat Saul memperingatkan Robin Chopper tentang para kesatria suci itu. Saul memberitahukan bahwa para kesatria suci tersebut memiliki kemampuan yang berbahaya, terutama teknik regenerasi. Saul bisa mengetahui hal ini karena dulu dia merupakan mantan Vice Admiral Angkatan Laut, ditambah juga dengan informasi yang dia dapat dari literatur penting peninggalan O'Hara. Namun yang Saul ketahui hanya informasi mengenai kemampuan mereka saja, tidak dengan bagaimana cara untuk mengatasinya. Salah satu orang di Pulau Elbaf ini yang tahu cara mengatasi kemampuan regenerasi para kesatria suci itu adalah Skipper Gaban. Dia dan para kru Roger yang lain juga telah mengetahuinya dari insiden God Valley dulu. Selain mereka, Dragon yang merupakan pemimpin pasukan revolusi juga mengetahui kelemahan dari kemampuan regenerasi para satria suci. Perlu diingat bahwa Dragon juga adalah mantan angkatan laut, bahkan dia sudah menjadi angkatan laut saat insiden God Valley itu terjadi. Saul memang hanya mengetahui soal informasi kekuatan kesatria suci saja, tapi tidak dengan cara untuk mengatasinya. Nah, sedangkan Dragon dia melakukan riset lebih jauh lagi karena memiliki suatu misi di masa depan nanti. Saat di angkatan laut dulu, tadinya Dragon mengikuti jejak ayahnya yaitu Garp untuk menjadi seorang marinir hebat. Namun pada suatu momen dia mengetahui bahwa ada yang tidak beres dengan angkatan laut. Angkatan laut bertugas untuk melindungi masyarakat, tapi mereka malah melindungi para Tenryubito yang sering memperbudak masyarakat lain. Ini tentu sesuatu yang janggal bagi Dragon, sehingga sejak lama dia memutuskan untuk mengambil jalan keadilannya sendiri. Namun sebelum dia keluar dari angkatan laut, dia melakukan riset terlebih dahulu tentang siapa saja yang akan dia hadapi jika melawan pemerintah dunia nanti. Tentu ancaman terbesar yang akan dihadapi adalah para kesatria suci dan juga para Gorosei. Dulu Dragon belum mengetahui keberadaan dari Imusama, sehingga fokus Dragon adalah mencari tahu kelemahan para kesatria suci dan para Gorosei. Kemampuan paling merepotkan yang mereka miliki adalah kemampuan regenerasi, sehingga Dragon pun mencari tahu bagaimana cara untuk mengatasi regenerasi itu. Saat ini Dragon akan menghadapi Gorosei Garling dan juga para kesatria suci yang lain. Bahkan Dragon sengaja memancing mereka untuk keluar dari Mary Joyce. Jadi jelas bahwa Dragon melakukan itu karena dia sudah tahu bagaimana cara mengalahkan mereka semua. Tak mungkin orang sepintar Dragon bergerak tanpa persiapan yang matang. Dia pasti telah menyiapkan semuanya untuk memastikan kemenangan dalam pertarungan melawan pemerintah dunia tersebut. Terlihat sepintas skin pun ditampilkan bagaimana Dragon menguasai teknik penetralisir Ragen miliki Ketua 5. Tanpa sengaja Dragon memancarkan hakinya yang memberikan efek hancur atau membakar, sehingga dapat menghambat Ragen yang dilakukan Ketua 5. Dragon dapat melakukan itu dengan melancarkan serangan kecil tanpa sepengetahuan Gorosei, berbeda dengan Gaban yang menggunakannya bersentuhan langsung dengan objek lawannya. Lalu Dragon pun berpindah ke tempat lain yang aman. Beralih ke scene lain, diperlihatkan kapal Griterik milik bajak laut Giant Warrior hancur karena para prajurit raksasa menghadapi beberapa monster mimpi buruk ciptaan Gillingham. Lucunya ternyata monster-monster mimpi buruk itu berbentuk seperti istri-istri mereka. Jadi bisa dibilang ketakutan sebagian anak-anak raksasa di sekolah Walrus sebelumnya adalah ibu mereka sendiri, yang mana berarti itu adalah istri dari para raksasa dewasa yang ada di sana. Wujud dari istri mereka itu sangat besar, jauh lebih besar dari ukuran para raksasa biasa. Para raksasa dewasa itu pun menjadi takut untuk bertarung. Ada beberapa yang takut bertarung karena memang tidak tega jika menyerang sosok monster yang mirip dengan istri mereka. Namun ada juga yang memang murni benar-benar takut karena mereka termasuk golongan suami-suami takut istri. Jadi Gillingham menciptakan monster yang menyerupai wujud istri-istri para prajurit raksasa. Di sana mereka tidak bisa berbuat apa-apa dan tidak berkutik untuk menyerang. Bahkan situasi itu pun sampai membuat kapal mereka menjadi hancur. Kapal bersejarah milik bajak laut Giant Warrior yang berumur lebih dari 100 tahun itu harus hancur oleh para monster mimpi buruk. Menurut Mimin Boknim, ada kemungkinan bahwa nanti setelah perang Elbaf selesai, Franky akan membantu para raksasa untuk memperbaiki kapal mereka itu, mengingat di Elbaf ini banyak sekali kayu adam yang bisa mereka pakai. Sangat disayangkan jika kapal bersejarah seperti Great Eric harus hancur begitu saja, berpindah ke tempat lain. Diperlihatkan situasi tempat keberadaan Somers saat ini. Pada scene yang lalu, Somers telah menyampaikan pengumuman penting kepada para raksasa Elbaf. Dia bilang mereka adalah dalang dari
kekacauan yang sedang terjadi di area sekolah Walrus. Sekarang mereka telah berhasil menangkap 10 anak dari sekolah itu termasuk dengan Kalen. Somers pun memberi penawaran kepada para raksasa Elbaf jika mereka ingin anak-anak tersebut bebas dengan selamat, maka hal pertama yang harus mereka lakukan adalah membakar sekolah Walrus dan perpustakaan burung hantu. Somers ingin para rasa Elbaf menjadi bangsa petarung lagi seperti dulu, tidak seperti sekarang yang malah lebih sering belajar. Sebenarnya alasan lain dia menyuruh para raksasa membakar perpustakaan Elbaf adalah karena di dalam perpustakaan itu ada berbagai literatur penting dari Ohara yang berisi berbagai informasi kebenaran dunia. Ini adalah misi tambahan dari para Gorosei. Somers tidak boleh menyebutkan alasan itu karena dikhawatirkan para raksasa malah menjadi semakin penasaran dengan rahasia abad kekosongan. Karena itulah Somers hanya menggunakan alasan agar para raksasa lebih fokus bertarung dan tidak belajar lagi. Kemudian Somers pun ingin mereka tunduk pada pemerintah dunia agar kekuatan tempur para raksasa itu bisa dipakai dalam menghadapi musuh-musuh dalam perang besar nanti. Beberapa saat kemudian Somers terlihat menciptakan seekor naga dengan tanaman berduri miliknya. Rupanya kemampuan tanaman berduri Somers bukan kemampuan yang biasa saja, tapi dia memiliki berbagai macam teknik yang menarik. Salah satunya adalah naga yang terbuat dari tanaman berduri yang disertai duri tajam di setiap helainya. Jadi kemampuan yang Somers gunakan sebelumnya hanya sedikit dari kemampuan yang dia miliki. Dia masih bisa memanipulasi tanaman-tanaman berduri itu menjadi berbagai hal. Robin yang saat ini sedang bersembunyi pun kesal ketika mendengar pengumuman dari Somers tadi. Dia pun keluar dari tempat persembunyiannya dan siap untuk bertarung melawan Somers meski Saul sempat memperingatkannya untuk bersembunyi saja, tapi Robin sudah tidak tahan lagi melihat kelakuan dari para satria suci itu. Melihat scene ini, terlihat Robin mulai memahami situasi dunia saat ini, sehingga kenangan masa lalunya tidak begitu mengganggu dirinya, sehingga kini Robin menjadi sangat pemberani. Jangankan agen Cipperpol, kepada kesatria suci saja dia berani untuk melawan. Selain Robin, di saat yang bersamaan, Gaban siap untuk bertarung dengan lebih serius. Gaban sempat bertemu dengan Ripley, dan Ripley meminta Gaban untuk menyelamatkan putra mereka itu. Dengan cepat, Gaban langsung bergegas dan berlari menuju lokasi para kesatria suci itu. Dia tidak akan membiarkan mereka berbuat seenaknya. Flashback masa lalu, Gaban diperlihatkan saat Gaban sudah pernah bertarung melawan kesatria suci dalam insiden di God Valley. Meski saat ini Gabannya sudah tua, tidak seprima dulu, tapi kekuatannya masih cukup mumpuni, dan yang lebih penting lagi adalah dia mengetahui cara mengatasi kemampuan regenerasi pada kesatria suci. Jadi setidaknya kunci untuk mengalahkan para satria suci itu sudah didapatkan. Gaban pasti akan memberitahukan hal itu kepada para bajak laut topi jerami agar mereka bisa bertarung dengan lebih efisien melawan musuh mereka di sana. Bagaimana menurut kalian terkait ini? Nah, itu tadi berbagai hal menarik pada chapter 1148. Menurut kalian bagaimana? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu saja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Peaceful World.